Sahabat yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam acara Chinese Culture and Wisdom. Hari ini bahagia sekali, ini merupakan episode pertama. Saya bersama dengan Master Xiang Yi. Ya, beliau adalah seorang master yang sudah menggeluti ilmu metafisika Tionghoa sejak tahun 1995. Ya, Master. Nah, apa kabar, Master? Baik. Iya, sehat selalu ya, Master? Oh, sehat. Yo, kita ini sudah di akhir-akhir masa pandemi COVID-19 ini ya. Betul. Kita berdoa semoga sebentar lagi COVID sudah selesai ya. Nah, kita bisa Jadi endemi, kembali ya, endemi, dan kita bisa hidup dalam kondisi normal kembali. Ya, ya Nah. kita ceritanya dari 2020 Januari terakhir saya pulang dari luar negeri, Mhm. terus pandemi. Hmm. Sampai saat ini pengen pergi nih. Belum bisa pergi. Nah, ini luar biasa. Jadi semoga ini juga teman-teman kita sebentar lagi juga akan pulang kampung ya. Kita Betul. doakan perjalanan lancar dan tetap sehatkan kembali ke tempat kerja masing-masing ya. Ya, dan tidak lupa kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, luar Ya. biasa. Ini pas sekali di momen yang sangat berbahagia dan Betul. penuh berkah ini ya, Mas. Mm-mm. Nah, Master, ini tadi kan saya memperkenalkan Master sebagai Master yang sudah menekuni ilmu metafisika Tionghoa atau Tiongkok. Ini ilmu metafisika ini maksudnya apa nih, Master? Ilmu metafisika itu adalah bagian daripada budaya Tionghoa yang khusus mempelajari tentang filosofinya. Di antaranya bersumber dari Yin Yang, kemudian dikembangkan terus. Sehingga di dalamnya itu sampai dengan sekarang, di dalamnya itu terdapat banyak sekali cerita yang bisa kita bawakan. Dan kita akan bawakan nanti Betul. Episode-episode berikutnya ya. Makanya tema kita, nama acara kita adalah Chinese Culture and Wisdom ya. Jadi bagaimana kita ini mendapatkan kebijakan dari filosofi-filosofi yang sangat luar biasa yang sudah begitu lama dari Tionghoa tersebut. Ya, dan di dalamnya juga mengandung pendidikan. Betul. Tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap sesuatu hal. Ya. Dan bagaimana kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Nah, berarti ilmu metafisika itu seputaran tentang feng shui. Ya, tentang yang ada kaitannya dengan feng shui. Feng shui. Feng shui itu berasal dari budaya dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu dia dekat sekali sama budaya Chinese karena feng shui itu memang berkembang awalnya dari Chinese. Betul. Dan ini bukan mitos ya, Master ya. Ini Bukan bisa mitos. diilmiahkan ya. Benar. Karena ada hitungan-hitungan khususnya. Ya. Ya, saya sendiri belajar dari kecil sebetulnya ya. Jadi saya tuh diajarkan dasar-dasarnya itu dari engkong. Dari engkong. Dari engkong. Soalnya saat waktu itu orang tua saya, papa ya, sedang berusaha, sedang membangun pekerjaannya. Yang nganggur di rumah yang engkong. Jadi belajar kita sama pulang, engkong. ya kira-kira masih pikir-pikir umur 8, umur 9 lah. Sejak umur 9 ya. itu kita sudah diajarkan dasar-dasarnya, terutama bahasa Mandarinnya. Nah, itu yang penting ya. Ya, Jadi boleh dikatakan kalau tidak bisa Mandarin itu sulit belajar feng shui. sesungguhnya bisa ya? cuma memang untuk menggali lebih dalam dibutuhkan pengetahuan Mandarinnya. Betul, karena kan kita lihat ya, sahabat ya, Chinese itu kan banyak syair ya. Iya. Syair yang bagus-bagus ya. Benar. Misalkan contohnya apa, Mas Ray? Contoh yang simpel, mungkin yang 4-5 kata gitu, tapi Ya, artinya itu sangat mendalam dan sangat. misalnya yang berkaitan dengan Feng Shui lah ya. Nah, itu tentang Feng Shen Shui Qi. Nah, Feng Shui Qi, Hao In Lai. Ah. Artinya apa? Feng Shen Shui Qi. Feng itu angin, Shui itu air. Angin bertiup, air bergoyang, maka datanglah berkah bagi kehidupan. Wow, luar biasa sekali ya. Makanya inilah salah satu luar biasanya apa ya, katakanlah culture dari Betul. Tionghoa ya. Jadi culture mereka dari menulis syair cuma 4-5 kata tapi artinya itu sangat mendalam. Sangat mendalam dan bisa dikupas
lebih mendalam lagi. Betul. Inilah nantikan acara-acara kita berikutnya ya di Chinese Culture and Wisdom ya. Jadi ini hanya pengantar. Nah kalau kita ada cerita Feng Shui itu kan biasanya tidak jauh dan namanya Patzi. Oh iya. Kalau Patzi ini apa Master? Patzi itu sebetulnya adalah bagian dari filosofi yang membahas tentang kehidupan manusia. Kalau Feng Shui itu membahas tentang tata letak ruang, di mana dia akan memberikan pengaruh yang kuat bagi seseorang yang berada dalam ruang tersebut. Itu Feng Shui. Jadi perbedaannya adalah satu tertuju pada orangnya secara langsung, satu dilihat dari segi ruangan dan pengaruhnya dengan kehidupan manusia. Betul, karena manusia pasti ada dalam waktu dan ruang. Ya. Benar, jadi yang satu waktu, satu ruang. Jadi lengkap ya. Lengkap. Jadi ada Feng Shui, ada Patzi ya. Ada apa lagi Master yang yang hampir sama dengan Patzi itu banyak sekali. Jadi diantaranya yang saya kuasai dengan baik itu adalah Patzi, kemudian Zi Wei, lalu ada lagi yang disebut Liu Yao. Apalagi itu kurang populer ya kita. Kurang populer. Jadi begini, Feng Shui kita meneliti dari ruangan itu ada barang yang bisa kita lihat, ada objek yang bisa kita teliti. Kemudian Patzi atau Zi Wei itu dasarnya adalah tanggal lahir seseorang. Jadi tetap ada objek, tetap ada sesuatu yang kita jadikan patokan untuk menguraikannya. Ya, makanya Patzi itu 8 angka, 8 huruf ya. 8 huruf, betul. Jadi 2 jam lahir, 2 tanggal lahir, betul. 2 bulan lahir, 2 tahun lahir. Makanya 8 huruf tadi ya. Dan orang mengenal tahun lahir itu salah satu unsurnya itu adalah Xiong. Jadi orang kalau cerita tentang Xiong ini, Xiong itu sebenarnya yang diceritakan adalah 1/8 bagian daripada sebuah Patzi yang utuh. Betul. So saya selalu mengatakan kalau Xiong itu tidak berarti apa-apa, tidak mewakili keberuntungan seseorang. Itu secara makronya. Betul. Ya, Xiong misalkan Xiong sekarang adalah Xiong harimau ya, Xiong macan ya. Jadi secara makronya akan terjadi hal seperti itu. Nah, ini saya ingat kita pernah siaran juga Master Xiang ini di awal tahun sebelum Xinjia. Master meramalkan beberapa hal yang sangat penting. Dan belakangan sepertinya mulai terbukti. Yaitu salah satunya dalam COVID itu akan meninggi. Karena istilahnya waktu itu Master mengatakan sesuatu yang ditekan dia akan bereaksi lebih tinggi, tapi dampaknya lebih kecil ya. Betul, dampaknya ini bagaimana? lebih kecil. Bagaimana bisa dijelaskan? Diulang sedikit. Oke. Jadi begini, beberapa tahun lalu itu berentetan adalah tahun-tahun yang mengandung unsur negatif yang sangat kuat. Negatif yang sangat kuat. Ya, dan sekarang ini mulai tahun 2022 tahun macan mulai memiliki pengaruh positif. Jadi pengaruh energi positif. Sehingga energi positif itu menekan energi negatif. Nah, wabah itu adalah negatif. Diakibatkan oleh energi negatif. Oleh sebab itu, adanya energi positif, dia akan menekan energi positif, energi negatif tersebut. Kemudian sesuatu yang ditekan, dia tentu akan melawan. Betul. Kemudian dia sisa-sisa nafasnya seperti kita kalau ditekan terus kita akan memberikan perlawanan terakhir. Demikian juga dengan virusnya. Dia akan meledak, akan menjadi sangat menular. Tetapi dia itu adalah kehabisan nafasnya, dampaknya sudah tidak terlalu besar. Dampaknya maka tidak besar. Jadi seperti itu. Dan mulai tahun ini akan pelan-pelan akan terkendali dan pandemi ini itu akan menjadi endemi. Dan kita berdoa semoga endemi sebentar lagi juga akan selesai. Ya, kita bisa hidup dengan normal nanti. Ya, ini luar biasa sekali ya sahabat yang sangat berbahagia. Kita akan berdiskusi lagi nanti dengan acara Chinese Culture and Wisdom ya. Jadi banyak sekali budaya-budaya atau Chinese culture yang memberikan edukasi yang sangat besar, sangat luar biasa dan sangat mendalam ke dalam kehidupan kita manusia. Dan apa wisdomnya, apa kebijaksanaan yang diturunkan secara turun-temurun sekian ribu tahun ya. Ya tentu saja segala sesuatu bisa kita petik hikmahnya. Jadi dengan menguasai atau mengetahui pengetahuan-pengetahuan ini,
maka kita juga bisa mengambil sisi positifnya untuk kita terapkan. Kita bisa menghindari pengaruh-pengaruh negatif. Betul. Jadi seperti yang pernah saya mengatakan bahwa di tahun 2022 ini ada gambaran logam ketemu dengan kayu. Itu namanya Jimu Chaofeng. Itu adalah sinyal peperangan. Waktu kemarin saya sama sekali sampai ragu-ragu untuk menyebutkan. Karena dunia tidak menunjukkan tanda-tanda akan ada peperangan. Betul. Itu di awal tahun ya. Di awal tahun sebelum terjadi perang. Terus ya, Setelah betul. terjadi Kita perang. tahu ya baru-baru ini kan terjadi perang ya yang Betul. sangat ramai. Ya, sampai sekarang masih berlangsung. Masih berlangsung, ini masih tinggal siapa yang berani komen duluan ya. Ya, iya. Tapi kita tetap berdoa semoga mereka Cepat selesai dan Ya. damai kembali ya. Dan dunia. Tapi Karena- ternyata sudah terhitung ya, logam bertemu dengan kayu ya. Betul. Itu adalah tanda-tanda yang dimunculkan Tanda-tanda dalam peperangan. sebuah perang ya. Ya, ya. Iya, iya. Itu nama Jimu Chaofeng. Ya, ini bukan disebutkan karena sudah terjadi ya, tapi sudah dihitung di awal ya. Ya. Nah ini Kalau orang kita yang pernah ikut di acara kita Nah, pernah betul. dengar. Betul, dan ini menarik ya. Kenapa ya bisa akuratnya begitu luar biasa ya Mas Arya? Ya, jadi orang Tionghoa dahulu itu mengumpulkan segala macam sinyal, dipakai dan dibagi menjadi elemen-elemen. Dengan elemen tersebut kemudian diambil tali hubungannya, hubungan yang disebut hubungan ke, hubungan hai, hubungan cuan, hubungan hap, he ya, dan hubungan-hubungan lain, banyak sekali hubungannya. Masing-masing hubungan itu ada arti, ada pengertian-pengertian tertentu, sehingga dari gambar-gambar tersebut kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi. Itu bisa dikatakan ramalan ya sebenarnya Mas Arya? Kita Atau sebetulnya prediksi? bisa mengatakan itu prediksi, lebih tepatnya prediksi saya pikir ya. Karena ramalan itu gak ada sama sekali tanda-tanda yang bisa diikuti. Sedangkan prediksi itu Ya. dia sudah tersedia indikator-indikator. Kita tinggal memprediksikan Ya. apa yang akan terjadi. begitu. Betul, biasanya kalau ada tanda-tanda muncul, ada indikator muncul, biasanya Ya. akan terjadi hal seperti ini. Nah, Dan- tadi kita juga mengatakan apa itu Liu Yao. Nah, Liu Yao itu gunanya adalah apabila suatu hal terjadi, tetapi tidak ada sama sekali indikator yang bisa kita pegang sebagai objeknya, Ya. maka kita bisa menggunakan Liu Yao. Misalnya, orang yang sama sekali tidak mengetahui tanggal lahirnya, Oke, kapan dia lahir, kapan, Betul. jangankan jam lahir, Ya. Kapan lahir pun Kapan tidak lahir? tahu. Nggak Itu tahu. kejadian, itu banyak. ya itu banyak. Nah, itu kita bisa menggunakan metode Liu Yao. Metode Liu Yao itu sebetulnya bukan sama sekali nggak ada Dasar. dasar, ada, tetapi kita mengambil dari saat seseorang menanyakan kepada kita mengambil elemen yang ada pada bulan dan tahun, Oh. hari juga, kemudian diramu melalui 6 buah heksagram. Oh, kalau ini Liu Yao 6 ya. Liu itu 6. Liu itu 6. Jadi sebetulnya 6 gores lah, lebih tepatnya 6 gores. 6 gores itu membentuk menjadi satu heksagram namanya. Heksagram itu juga kita bisa potong dua menjadi trigram. Jadi kalau kita mengatakan pakwa, pakwa itu sebetulnya ada 8 buah trigram Ya. dijadikan satu. Itu juga menunjukkan satu mata angin. Ya. Jadi dengan dasar heksagram itu, maka kita bisa memperkirakan apa yang sebetulnya sama sekali tidak bisa kita pegang itu. Kita bisa berdasarkan itu kita bisa, kalau ini mungkin lebih dekat kepada ramal, karena memang yang kita ambil itu adalah waktu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi sahabat yang berbahagia, ini tadi sudah banyak ya, ini pengantarnya ada Iya. Feng Shui, ada Pak Tze, ada saya juga baru tahu nih ada Liu Yao tersebut ada ya. Liu Yao. Ada Liu Yao, nanti kita akan bahas di episode-episode berikutnya ya. Jadi sahabat Betul. yang berbahagia, tetap ikuti selalu channel ini di Feng Shui Master ya. Jadi bagi sahabat yang belum subscribe silakan subscribe ya, dan jangan lupa pencet tombol lonceng ya. Jadi sehingga ada program baru Anda otomatis akan mendapatkan mentionnya. Master, di kesempatan yang berbahagia ini juga ya, Ya. apa yang ingin disampaikan kepada kita semua? Ya, semoga kita semuanya di bulan yang berkah ini
bisa mendapatkan berkat yang luar biasa, mendapatkan keuntungan dan ketentraman yang luar biasa. Luar biasa. Tapi satu hal lagi, hal terakhir. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan ya dari katakanlah dari pengalaman Chinese culture yang diajarkan oleh nenek moyang kita ini supaya berkah ini tetap ada dan bisa berkembang, Mas? Intinya itu adalah rendah hati, saling memaafkan, kemudian menghormati yang lebih tua, yang lebih hebat, yang lebih cerdas. Nah, itu yang sangat penting. Betul. Jadi kepada orang tua sendiri itu tidak masukkan bakti, bakti ya. Bakti. Kalau kepada orang-orang lebih tua ya kita memberikan hormat. Nah, itu disebut li. Ya. Jadi intinya itu tidak keluar dari kehidupan. Nah, jadi ya kita selalu mendengar kawan-kawan kita mengucapkan maaf lahir dan batin. Ya, memang di momen-momen seperti ini itu ada saatnya kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Betul. Sehingga datang berkah bagi kita semua. Luar biasa ya. Jadi demikian ya, ini pesan dari Master Xiangyi, sangat luar biasa sekali. Ini adalah bagian dari acara Chinese Culture and Wisdom ya. Jadi sahabat yang berbahagia, jangan pernah lupa mengikuti program yang sangat luar biasa ini. Silakan nanti Anda bisa bergabung di program Chinese Culture and Wisdom di channel Feng Shui Master. Betul. Ya, jadi silakan subscribe dan silakan pencet lonceng, tanda lonceng tersebut supaya ada mention ketika ada program-program kami yang baru, episode-episode yang baru tentang Chinese Culture and Wisdom ya. Demikian Master Xiangyi. Baik. Ini mungkin terakhir kita bisa mengucapkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita yang akan merayakan kemenangan dalam puasa dan merayakan Idul Fitri. Silakan Master. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikut.